Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Rahma ya, yang akan melanjutkan mengajar matematika dasar untuk masalah penilaian dan komponennya. Saya mengikuti aturan yang telah diberikan oleh Bu Rina ya. Jadi untuk kuliah saya akan menggunakan Eliru. Ya, saya mulai materi untuk kuliah kita kali ini adalah tentang matriks ya. Mungkin Anda sudah pernah mendapat di SMA. Jadi sini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi matriks itu adalah suatu susunan segi empat dari bilangan yang tersusun dalam M baris dan N kolom. Jadi biasanya kita menyebutkan di sini matrik M kali N gitu ya, berarti ukuran M kali N berarti matriknya terdiri dari M baris dan N kolom. Kemudian untuk menuliskan suatu matrik ini seperti ini notasinya ya, jadi A M kali N itu sama dengan, Anda perhatikan di sini adalah kita menuliskan gitu ya. Jadi ini ada A11, A12, A1N, artinya entry pada baris pertama gitu ya. Kemudian entry pada baris kedua kita punya adalah A21, A22, kemudian sampai A2N. Kemudian tadi karena kita punya barisnya sampai ke N, maka ini baris ke M itu adalah entry-nya AM1, AM2 sampai AMN. Nah, kemudian yang di dalam ini kita sebut sebagai elemen atau entry dari matriks gitu ya. Nah, kemudian saya punya matrik A. Ini matrik A ini berukuran 2 kali 3. Jadi kalau kita lihat ini baris pertama pada matrik A, entry-nya adalah min setengah, 2, dan min 5. Kemudian pada contohnya ini ya, kolom kedua itu adalah entry-nya 2 dan 4, 3/5. Kemudian matrik B ini adalah matrik berukuran 4 kali 4 ya, karena terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Kemudian saya masuk ke jenis-jenis matrik di sini. Yang pertama ada matrik bujur sangkar. Jadi matrik bujur sangkar itu adalah matrik yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Jadi di sini contohnya saya memberikan matrik berukuran 2 kali 2 dan 3 kali 3 gitu ya. Nah, pada matrik bujur sangkar ada yang kita kenal dengan namanya diagonal. Jadi entry pada diagonalnya itu adalah yang ini ya. Jadi ini A11, A22. Kalau nanti yang 3 kali 3 tinggal Anda tambahkan di sini ada A33 dan seterusnya gitu ya. Nanti misalnya kalau N kali N berarti kita punya elemen diagonalnya nanti A11, A22 sampai nanti ANN gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai diagonal utamanya. Kemudian dari matrik bujur sangkar yang kedua ada matrik diagonal. Nah, matrik diagonal ini adalah matrik yang elemen di luar diagonalnya tuh bernilai 0 gitu ya. Jadi ini diagonalnya, jadi selain diagonal dia bernilai 0. Nah, untuk yang B ini Anda perhatikan ini juga pada diagonalnya di sini ada bernilai 0 ya. Ini nggak apa-apa. Boleh pada diagonalnya itu entry-nya boleh 0 tapi jangan semuanya gitu ya. Tidak semuanya bernilai 0. Kalau semuanya bernilai 0 nanti akan jadi matrik 0 kalau di sini ya. Kemudian ada matrik segitiga. Nah, di sini kenapa dinamakan segitiga? Karena nanti kalau kita perhatikan bentuknya bentuk suatu segitiga ya. Nanti ada segitiga atas, ada segitiga bawah. Nah, dikatakan segitiga atas itu apabila nanti elemen-elemen di bawah diagonal utamanya itu dia bernilai 0. Sedangkan kalau segitiga bawah berarti elemen diagonal yang di atasnya gitu ya, di atas diagonalnya bernilai 0. Nah,
kemudian ada contoh di sini. Nah, ini adalah matrik A, saya punya matrik A dan matrik B. Ini kita katakan dia merupakan matrik segitiga bawah. Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan di sini, nah ini kalau saya tarik ya. Nah, ini kan diagonalnya kan 072. Jadi ini di atas nih di atas diagonal itu elemennya dia bernilai 0. Begitupun yang B ya. Yang matrik B ini juga kalau kita perhatikan di sini di atasnya itu dia bernilai 0 gitu ya. Maka kita katakan A dan B-nya ini adalah matrik segitiga bawah. Kemudian ada matrik segitiga atas, dan ini kebalikannya. Berarti kalau saya buat seperti ini, ya, berarti ini segitiganya ada di atas ya. Yang lainnya dia bernilai 0 di bawah sini. Kemudian ada matrik identitas. Matrik identitas ini adalah merupakan matrik diagonal yang nanti entry pada diagonal utamanya bernilai 1, di luar diagonalnya bernilai 0. Jadi entry-nya hanya 1 dan 0. 1 pada diagonal utama, 0 selainnya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh matrik identitas untuk 2 kali 2, 3 kali 3, dan 4 kali 4. Kemudian ada matrik skalar. Nah, matrik skalar ini adalah matrik diagonal yang semua entry pada diagonal utamanya bernilai sama, asalkan dia tidak 0. Jadi kalau Anda lihat sini, Anda perhatikan matrik A ini gitu ya, diagonal utamanya kan ini 3 gitu ya, 3 semua. Jadi sebenarnya saya bisa tuliskan matrik A-nya ini, saya bisa tulis kayak gini ya. Jadi bisa juga saya tuliskan 3 dikalikan matrik identitas ya. Identitas dari I3. Kemudian yang D saya bisa tulis jadinya ini. Jadi saya mengalihkan dengan berapa ini? Min 2 ya. Saya bisa tuliskan jadinya. Jadi D itu matrik min 2 dikalikan matrik identitas dari berukuran 4 kali 4 ya. Oke. Yes, belum ketulis. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ada matriks simetri dan skew simetri di sini. Definisinya adalah, jadi kalau saya punya suatu matrik bujur sangkar A, kemudian ia dikatakan simetri jika A transpose sama dengan A, dan dikatakan skew simetri jika A transpose sama dengan min A. Nah, ini ada contoh, saya punya matrik C-nya seperti ini. Oh iya, untuk A transpose itu adalah kita bisa membuat suatu matrik dari matrik A dengan menukar baris dan kolomnya gitu ya untuk A transpose. Jadi di sini kalau saya punya matrik C-nya di sini 3, 4, 6, 1 pada baris pertama, maka dia akan jadi kolom pertama pada matrik transpose C ya. Kemudian baris kedua akan jadi kolom kedua dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, setelah kita transpose, kita perhatikan elemen-elemen pada yang bersesuaiannya, ternyata ini sama gitu ya, ini 3, 4, 6, 1, dan seterusnya. Maka kita katakan matrik C ini merupakan matrik simetri. Kemudian, kalau saya punya yang matrik A-nya seperti ini, kemudian kalau saya transposekan gitu ya, maka kita lihat di sini nilainya adalah elemen-elemen di sini itu negatifnya ya. Jadi contohnya di sini 0, min 2, 3 pada baris pertama di A. Di A transpose di sini adalah 0, 2, min 3. Berarti di sini merupakan negatifnya dari yang A ya. Maka kita bisa katakan nih bahwa matrik A ini merupakan matrik skew simetri. Kemudian kita masuk ke operasi pada matriks.
Yang pertama adalah kesamaan dua matrik. Di sini kalau saya punya matrik A dan B, kemudian matrik A dan B kita sebut sama gitu ya, jika A dan B-nya mempunyai ukuran yang sama. Di sini artinya tadi kalau A-nya M kali N, maka B-nya juga M kali N. Kemudian setiap unsur yang seletaknya juga harus sama. Jadi jika saya punya A matrik M kali N, B-nya matrik P kali Q, maka nanti M-nya harus sama dengan P dan N-nya harus sama dengan Q. Nah ini contohnya, saya punya matrik A seperti ini, kemudian ini matrik B-nya. Kalau kita perhatikan satu-satu, ternyata ini sama ya, yang bersesuaian, ini 7, ini 7. Entry ke baris pertama kolom kedua min 3, di sini juga min 3. Maka kita bisa katakan bahwa matrik A dan B-nya ini sama. Kemudian masuk ke penjumlahan matrik. Nah, di sini penjumlahan bisa kita lakukan apabila matriknya memiliki ukuran yang sama. Itu adalah syaratnya. Nanti ada pengurangan juga seperti itu, pengurangan matrik ya. Jadi syaratnya adalah kita harus memiliki ukurannya yang sama. Kemudian aturan penjumlahan atau pengurangannya, kita menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matrik. Nah, ini sebagai contoh, saya punya matrik, bisa sebut sih matrik A gitu ya. Matrik A-nya adalah A, B, C, D, kemudian matrik B-nya ini E, F, G, H. Nah, kita lihat ini ukurannya sama-sama 2 kali 2 ya. Maka kalau kita jumlahkan di sini maka dapat hasilnya seperti ini. Nah, ada contoh nih sekarang. Saya punya matrik A-nya seperti ini matrik B-nya, dan ini C-nya. Maka kita bisa menjumlahkan A tambah B gitu ya. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ukurannya sama ya, 2 kali 3. Maka di sini kita bisa tuliskan, jadi A ditambah dengan matrik B ini akan sama dengan, ya kita tuliskan di sini yang bersesuaiannya ya. Silahkan kalau ada yang mau mencoba. Jadi kita lihat di sini min setengah ditambah 3,5 gitu ya. Berarti kan hasilnya di sini berapa? 3 ya. 3. Ya, yang lainnya silahkan diisi oleh Anda. Oke, sudah semua ya, terisi ya. Ya, sekarang untuk yang B tambah C, kira-kira bagaimana? Apakah kita bisa menjumlahkan? Tidak bisa. Oke, yang B tambah C tidak bisa ya. Kenapa? Karena ukurannya berbeda ya. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan matriks tersebut. Oke, sekarang saya lanjutkan. Sekarang saya masuk ke perkalian dengan skalar di sini. Misalkan saya punya matrik A, di mana entry-nya adalah AIJ, I-nya dari 1 sampai N, dan J-nya 1 sampai M. Berarti ukuran matrik A ini adalah N kali M ya.
Kemudian kita bisa mengalihkan matrik A dengan suatu skalar K gitu ya. Kita sebut nanti hasilnya adalah matrik C, jadi C ini sama dengan K dikali A. Aturannya di sini adalah nanti setiap entry pada AIJ kita kalikan dengan suatu skalar K gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saya punya ini matrik A-nya misalnya seperti ini. Kemudian saya kalikan dengan skalarnya adalah min 4. Kemudian artinya kita mengalihkan semua entry pada matrik A ini dengan min 4. Maka kita kalikan ya semuanya dengan min 4, maka diperoleh hasilnya yang graf ini. Matrik ini. Kemudian sekarang kita masuk ke perkalian matrik dengan matrik. Nah, ini untuk perkalian matrik dengan matrik tidak semua matrik bisa kita kalikan. Nah, ini ada syaratnya. Syarat kita bisa mengalihkan dua buah matrik itu adalah jumlah kolom pada matrik yang pertama gitu ya, harus sama dengan jumlah baris pada matrik yang kedua. Jadi contohnya di sini saya punya matrik A berukuran M kali N, kemudian B-nya N kali K, maka kalau kita kalikan ya, nanti kita akan dapatkan suatu matrik C yang ukurannya berarti M dikalikan dengan K gitu ya. Kemudian aturannya bagaimana mengalikannya? Nah, ini ada contoh. Saya punya matrik A berukuran 2 kali 3, kemudian B-nya adalah berukuran 3 kali 2. Kita bisa mengalihkan karena jumlah kolomnya ada 3 di sini ya. Sedangkan yang B jumlah barisnya ada 3. Jadi kita bisa kalikan, nanti hasil perkalian matrik A dan B akan menjadi ukurannya 2 kali 2 gitu ya. Kemudian untuk menentukan entry pada baris pertama, kolom pertama, gitu yang ini ya, pada matrik C itu adalah kita mengalihkan dari baris pertama dari matrik A dikalikan dengan kolom pertama pada matrik B. Jadi kalau Anda lihat sini nanti A dikalikan dengan K ditambah B dikalikan dengan L ditambah C dikalikan dengan M gitu ya. Maka dapat hasilnya ini. Begitupun seterusnya gitu ya. Kalau kita ingin mencari baris pertama kolom kedua, berarti pada matrik A kita baris pertama, pada matrik B-nya kolom kedua. Kita tinggal kalikan. D dikalikan dengan N ditambah E kali O ditambah F kali P gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau saya punya matrik seperti ini, silahkan Anda kalikan A dengan B, hasilnya apa? Untuk menghapus Anda bisa gunakan ini ya, yang undo ya. Dan yang bisa menghapus itu adalah yang menuliskan di sini. Jadi kalau Anda menulis, saya nggak bisa menghapus. A-nya adalah ukurannya 2 kali 3 ya, B-nya 3 kali 3, maka nanti hasilnya berapa hasilnya? 2 kali 3 ya. Entry baris pertama, kolom pertama, berapa ini hasilnya nih? Ini nulisnya banyak ya.
Di sini min 3 kali 0, 0, kemudian tambah 1 ditambah min 8, jadi min 7. Oke. Baris kedua kolom pertama, hasilnya min 1 ditambahkan 10, 9 ya. Jadi saya tulis lagi di sini min 7, min 7, kemudian yang bawahnya 9 ya. Kemudian yang baris pertama kolom kedua berapa nih? Min 9 ditambah 4. Min 5. Min 5 min 24. Min 29 ya. Oke, min 29. Oke, yang baris kedua kolom kedua berapa hasilnya ya? 6 dikurangi 4. 2 ditambah 30. Oke, 32 ya. Kemudian yang baris pertama kolom ketiga, min 6 tambah 1, 5, 5 ditambah 28. 33 ya. Oke, baris kedua kolom ketiga, 2 kali 2 4. Kemudian 4 dikurangi 1 3, 3 dikurangi 35, min 38 ya. Oke, angka 8-nya. Ya, benar nggak ini jawaban saya? Coba dicek. Nanti Anda bisa hitung ya. Kalau ini memang salah, dicek lagi. Saya lanjutkan. Ini adalah matrik transpos. Tadi saya sudah mendefinisikan ya. Jadi saya lewat saja. Kemudian, nah ini kita masuk ke sifat-sifat dari operasi matrik. Jadi sifat yang pertama, A tambah B sama dengan B tambah A. Ini artinya kita bisa melakukan sifat komutatif pada matrik ya. Kemudian sifat yang kedua, A tambah B tambah C akan sama dengan A tambah B, kemudian ditambahkan dengan C. Ini merupakan sifat asosiatif. Kemudian A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, ini tidak berlaku sifat komutatif pada operasi perkalian matrik ya. Kemudian yang sifat yang keempat berlaku sifat asosiatif pada perkalian matriks. Kemudian kalau saya punya A transpos, saya transposkan lagi, nanti hasilnya akan sama dengan matrik A itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kalau saya punya A dan B, kemudian saya kalikan, kemudian saya transposkan, itu akan sama saja saya mengalihkan B transpos dengan A transpos. Kemudian ini adalah contoh penggunaan matriks ya. Ini saya ambil dari Mahmud Imrona. Jadi kita bisa menuliskan permasalahan seperti ini dalam bentuk matriks. Jadi di sini ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian olahraga. Kemudian mereka mempunyai beberapa outlet di beberapa kota. Nah, ini menyatakan, tabel berikut menyatakan inventory barang yang ada pada masing-masing outlet ya. Jadi contohnya di sini di Bandung ada sepatu sebanyak 60, kemudian celana 115,
dan kaos 150 dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita bisa membuat suatu matrik harga gitu ya dengan berdasarkan harga yang kita punya. Misalkan ini sepatu harganya 250.000 gitu ya, celana sekian dan kaos sekian. Nah, di sini kita bisa membuat suatu matrik. Awalnya tadi kita punya inventory gitu ya. Matrik inventory ini artinya jadi nanti dalam setiap baris ini menyatakan outletnya, sedangkan dalam setiap kolom ini menyatakan jenis pakaian yang dijual di outlet tersebut gitu ya. Jadi contohnya di Jakarta, outlet Jakarta itu ada 90 sepatu, kemudian 75 celana, dan 45 kaos. Kemudian kita bisa membentuk suatu matrik harga di sini ya. Jadi matrik harganya ini matriknya berukuran 3x1. Jadi untuk sepatu harganya sekian, celana sekian gitu ya, dan kaos sekian. Kemudian kita bisa menghitung nih, kita bisa menghitung nilai inventory, artinya dari semua barang yang kita punya di masing-masing outlet, kemudian kalau kita kalikan dengan harganya, harga masing-masing jenisnya gitu ya, maka kita bisa memperoleh nih. Nah, ini kita menggunakan matrik ya. Jadi kita bisa mendapatkan di Bandung itu nilai inventory-nya adalah sekian gitu ya. Ini dari mana? Ya kita bisa dapatkan tadi 60 sepatu dikalikan dengan harganya, kemudian ada 115 celana dikalikan dengan harganya, ditambahkan dengan kaos gitu ya, dikalikan dengan harganya, ada totalnya sekian. Kemudian nah, kita juga bisa membuat suatu tabel penjualan di sini. Misalkan dari masing-masing outlet gitu ya, penjualannya ada sekian jenis gitu ya, dari sepatu, celana, dan kaos ini macamnya. Kita bisa menghitung nih berapa sih gitu ya, sisa barang yang ada pada setiap outlet gitu ya. Itu adalah dengan cara kita buat tadi matrik inventory dikurangi dengan matrik yang terjual gitu ya, barang yang terjual. Maka di sini hasilnya adalah sisa barang yang kita punya gitu ya dari masing-masing outlet. Tadi Anda ingat misalnya ini barisnya menyatakan outlet di Bandung gitu ya. Baris kedua menyatakan outlet Jakarta dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menghitung pendapatan kotor dari masing-masing outlet di sini. Jadi ini tadi barang yang terjual kita dikalikan dengan harganya, lalu kita dapatkan ini hasilnya. Kemudian kita bisa menghitung sisanya, sisa barang yang kita punya itu ada berapa, terus kira-kira uangnya berapa gitu ya dengan harga dari masing-masing jenisnya. Ini kita dapatkan ini. Nah, saya rasa materinya sampai situ. Sampai sini ada pertanyaan tidak tentang matriks? Halo, ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Belum? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan di sini dengan latihan. Nah, latihannya ini adalah nanti ini ada 5 soal gitu ya. Anda kerjakan, nanti kita diskusikan di WA group ya. Jadi yang konferennya saya cukupkan. Anda silakan boleh live. Kita lanjut di WA group.